Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ilkafa dalam MOOC mata kuliah keperawatan dasar untuk mahasiswa D3 keperawatan. Baiklah, untuk materi kali ini kita akan mempelajari terkait tindakan-tindakan untuk mengatasi gangguan pernafasan atau gangguan oksigenasi. Jadi dalam materi ini nanti yang akan kita bahas adalah yang pertama tentang pengaturan posisi, ya. Kemudian tentang latihan nafas dalam, dan kemudian fisioterapi dada, yang terakhir adalah pemberian oksigen. Untuk materi kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang teori, karena nanti kita akan bertemu di mata kuliah keperawatan dasar praktikum sehingga kita bisa langsung mempraktekannya. Jadi saya akan jelaskan secara mendetail dulu sebelum nanti masuk ke mata kuliah praktikum. Jadi yang pertama yaitu tentang pengaturan posisi. Nah, pengaturan posisi untuk gangguan pernafasan itu ada posisi Fowler dan ada posisi semi Fowler, ya. Posisi ini dilakukan untuk mempertahankan kenyamanan dan memfasilitasi fungsi pernafasan pasien, ya. Jadi pada pasien dengan gangguan nafas selalu terapkan posisi Fowler, ya, maupun semi Fowler. Kemudian yang kedua, nafas dalam, yaitu ini untuk meningkatkan ventilasi alveoli, karena biasanya pada pasien dengan gangguan pernafasan atau gangguan oksigenasi itu ada masalah di alveoli. Kita tahu bahwa alveoli adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian selain itu, nafas dalam itu akan memelihara pertukaran gas. Pertukaran gas itu terjadi di alveoli. Jadi masih ada kaitannya dengan penjelasan saya tadi, ya, untuk meningkatkan ventilasi alveoli, ya. Selain itu untuk mencegah atelektasis paru, meningkatkan efisiensi batuk, ya, dan juga nafas dalam itu bisa mengurangi stres, ya, menurunkan nyeri, ini berdasarkan penelitian, dan bisa juga untuk menurunkan kecemasan. Jadi kenapa kita gunakan nafas dalam? Selain untuk meningkatkan ventilasi alveoli, untuk menurunkan kecemasan. Kecemasan itu akan menyebabkan orang itu sesak. Jadi respiration rate-nya meningkat, ya, otomatis akan memperparah pada gangguan respirasi. Nah, bisa kalian lihat pada gambar, ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke fisioterapi dada. Jadi fisioterapi dada ini ada postural drainase, clapping, dan vibrasi. Ya, kemudian nanti setelah fisioterapi dada kita lanjutkan batu efektif dan kemudian suction. Nah, setelah itu ada pemberian oksigen. Nah, kita kembali ke fisioterapi dada. Jadi fisioterapi dada ini indikasinya adalah untuk pasien yang ada produksi sputum sekitar 30 cc per hari, ya. Fototorak itu menunjukkan adanya atelektasis, jadi banyak kabut, ya, putih, itu menunjukkan adanya banyaknya seket, ya. Kalau dari pemeriksaan fisik auskultasi itu bisa kita dengarkan bunyi ronki, ya, bunyi gruk gitu. Nah, fisioterapi dada ini tidak bisa kita lakukan pada pasien dengan osteoporosis. Kenapa? Karena nanti ada clapping dan vibrasi, ya. Jadi takutnya akan menyebabkan luka pada tulang. Fraktur koste itu nggak boleh, karena nanti kita akan melakukan terapi di dada. Jadi kalau ada fraktur tidak bisa kita lakukan. Dan pasien risiko perdarahan pada siapa? Biasanya pada pasien TBC. Jadi kalau pasien yang kena TBC itu kan ada perdarahan di paru, itu tidak bisa kita lakukan fisioterapi dada. Nah, tujuannya apa kita lakukan fisioterapi dada? Ini untuk meningkatkan efisiensi pola nafas, ya. Jadi di materi sebelumnya tentang kebutuhan oksigen, ya, itu kan ada diagnosis keperawatan gangguan pola nafas. Nah, salah satu intervensinya bisa dengan fisioterapi dada. Dan juga kita fisioterapi dada itu bisa untuk membersihkan jalan nafasnya pasien. Jadi kita lakukan fisioterapi dada, ya. Nah, untuk fisioterapi dada itu ada tahapnya, ya. Yang pertama postural drainase, kemudian yang kedua clapping. Jadi clapping ini kita nanti tepuk-tepuk, ya, perkusi, dan kemudian kita lakukan vibrasi. Nah, saya harap teman-teman memperhatikan apa yang saya jelaskan, karena nanti di mata kuliah praktikum kita akan langsung praktek. Tuh.
Nah, untuk tahap pertama di fisioterapi dada itu adalah postural drainase. Apa itu postural drainase? Dari kata postur berarti ya pengaturan posisi, drainase itu tahu ya drainase ya, drain ya untuk mengeluarkan cairan. Berarti dalam artian ini adalah untuk pengeluaran sekret. Jadi postural drainase itu adalah pengaturan posisi pasien menggunakan prinsip gravitasi ya untuk dapat membantu pengeluaran sekresi bronkial atau pelepasan sekresi bronkial, yaitu dari bronkiolus ke trakea. Ini bisa kita lakukan 2-4 kali dalam sehari ya. Tapi tolong diingat ini dilakukan sebelum makan dan sebelum tidur. Kalau pasien sudah makan nanti dikhawatirkan pasien akan muntah. Kalian bisa amati dari gambar ya bagaimana postural drainase. Jadi tergantung posisi sputum, makanya kenapa pengkajian itu sangat penting. Jadi saat pengkajian untuk menentukan di mana letak ronki, dengan baik itu dengan perkusi maupun dengan auskultasi, itu sangat penting untuk menentukan letak sekret. Kenapa? Karena nanti ini terkait dengan bagaimana kita memposisikan pasien. Jadi kalau sekretnya ada di lobus atas, untuk mengalirkan sekret itu ke tengah, bisa pasien semivolar. Tapi kalau hanya di sebelah kanan, bisa pasien miring kiri. Anda bisa amati di gambar ya, di mana posisi sekret dan posisi pasien itu seperti apa. Ya, kalau di posisi kiri di lobus atas, berarti dia harus miring kanan, ya agak semivolar, biar lari ke tengah ke trakea, kemudian nanti dibatukkan, gitu ya. Nah, kemudian tahap kedua itu adalah clapping. Ya, sebenarnya ini ada istilah cupping dan clapping ya. Jadi tangan kita membentuk seperti cup gini ya, terus kita tepuk-tepuk punggung pasien. Nepuk-nepuknya di mana? Tidak hanya punggung, bisa juga di dada. Ya. Tepuk-tepuknya itu tergantung posisi sekretnya pasien di mana. Kalau di atas ya tepuk-tepuk di atas. Ya, nanti teman-teman bisa praktekkan dengan temannya sendiri atau bisa praktek juga di Pantum sebelum nanti kita masuk di mata kuliah praktikum ya. Karena di tidak perawatan ini mata kuliah teori dengan praktikum bisa. Jadi di mata kuliah teori ini kalian harus paham dulu. Ya, ditepuk-tepuk, kita kembali lagi ke clapping, ditepuk-tepuk. Ini untuk apa? Untuk merontokkan sekret. Jadi biar sekretnya lepas. Jadi untuk melepaskan sekret. Kemudian setelah clapping itu kita lakukan vibrasi, getarkan. Jadi setelah ditepuk ya, selama 5-10 menit ya, tergantung sekretnya pasien, kadang agak kental ataupun agak encer ya. Itu bisa kita dengarkan, kita bisa identifikasi dari suara auskultasi, ronkinya itu seperti apa ya, antara cair dengan yang ronki yang sangat kering. Itu perlu latihan sebenarnya ya. Vibrasi untuk digetarkan ya. Jadi dadanya pasien digetarkan ya, baik di dada maupun di punggung, tergantung di mana tadi letak sputumnya ya. Di mana letak sputumnya tadi dari auskultasi, di mana suara ronkinya, itulah tempat sputum. Jadi digetarkan untuk mengalirkan sekret ke tengah, ke trakea. Jadi dari bronkiolus ke bronkus, terus nanti ke trakea. Nah, setelah itu rangkaian fisioterapi dada 3 tadi ya, postural drainase ya, clapping, kemudian vibrasi. Berarti kan sudah kita pahami ya bahwa sekret itu sudah nyampe di trakea. Nah, kalau sudah nyampe di trakea, ini tinggal kita lakukan batuk efektif. Nah, untuk batuk efektif prosedurnya itu pasien nafas dalam dulu, ditahan 2-4 detik, dikeluarkan lewat mulut. Nah, nafas dalamnya sampai 3 kali. Nah, di nafas dalam yang ketiga, saat tarik nafas, kemudian nafas itu dikeluarkan lewat mulut itu sambil batuk. Ya, jadi itu batuk efektif. Ya. Tapi batuk efektif ini harus dilakukan sebelum kita lakukan sebelum tadi ya fisioterapi dada. Jadi fisioterapi dada dulu, baru batuk efektif. Nah, jika pasien tidak bisa batuk efektif, itu bisa kita lakukan suction.
Tapi suction ini bisa mengiritasi mukosa nafas, sehingga biasanya kita anjurkan dulu pasien batuk efektif dulu. Dan jika memang pasien itu benar-benar tidak mau batuk efektif, maka kita lakukan suction. Suction biasanya dilakukan pada pasien tidak sadar, tapi bisa juga pada pasien sadar yang memang dia tidak bisa mengeluarkan sekret, tidak bisa batuk, tapi harus dengan hati-hati. Biasanya pasiennya kita posisikan semi-polar. Dan untuk memudahkan pasien itu batuk efektif, jangan lupa sebelum kita melakukan serangkaian tindakan tadi, itu 30 menit sebelum tindakan, pasien kasih minum air hangat. Jadi sebelum makan ya, jangan lupa tetap sebelum makan kasih minum air hangat dulu. Untuk apa? Jadi untuk memudahkan pasien itu batuk. Memudahkan juga saat clubbing, biar sekretnya gampang rontok dengan adanya cairan tadi ya. Nah, untuk suction kita bisa lihat alatnya seperti apa ya. Nanti kita akan lebih jelas di mata kuliah praktikum. Ya. Nah, setelah sekret keluar, itu tindakan selanjutnya biasanya kita akan memberikan oksigen ke pasien. Jadi oksigen itu tidak bisa kita berikan ke pasien kalau masih banyak sekret. Buat apa? Kita berikan oksigen aliran tinggi, tapi tidak akan terjadi pertukaran gas. Karena apa? Karena banyak sekret di alveoli. Makanya sebelum memberikan oksigen, kita pastikan dulu ronki itu hilang. Meskipun tidak bisa hilang 100%, minimal berkurang, sehingga oksigen yang kita berikan itu akan bermakna. Ya, makanya aturannya adalah fisioterapi dada dulu batuk efektif, kalau tidak bisa suction baru oksigen. Ya, biasanya di rumah sakit ada juga untuk melembabkan sekret itu kita nebulizer ya, itu untuk melembabkan sekret di saluran nafas biar gampang untuk dikeluarkan dengan cara batuk tadi ya. Nah, sekarang kita ke pemberian terapi oksigen. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah ini untuk mempertahankan oksigen jaringan yang kuat ya. Kita sudah pernah bahas sebelumnya bahwa sel itu sangat butuh oksigen, terutama sel darah merah dan otak. Kalau sel tidak dapat oksigen, selnya itu akan mati, dan kalau mengenai otak itu akan irreversible, sehingga sangat penting ya. Oksigen ini kebutuhan yang mendasar yang jika tidak terpenuhi akan mengancam nyawa. Kemudian pemberian oksigen ini juga akan menurunkan kerja nafas ya. Jadi pasien yang memang ada gagal nafas itu benar-benar butuh oksigen. Karena apa? Biar kerjanya tidak berat. Menurunkan juga kerja jantung. Makanya kenapa pasien jantung dikasih oksigen ya. Nah, dalam terapi oksigen ini diperlukan beberapa alat bantu ya. Ada tabung oksigen, ada selang ya, selang oksigen ya. Ada macam-macam cara pemberiannya, bisa dengan nasal kanul maupun dengan masker oksigen ya. Nah, terdapat berbagai jenis masker oksigen yang bisa digunakan. Ada simple face mask ya, ada rebreathing mask dan ada non rebreathing mask atau kita sebut dengan NRM. Nah, ada aturan untuk pemberian oksigen, baik itu dengan nasal kanul, bisa kita lihat dari gambar bentuknya seperti apa, nasal kanul ya, simple face mask ya, non rebreathing mask ya, ataupun rebreathing mask. Nah, untuk nasal kanul ini aliran oksigennya sekitar 1-6. Jadi jika ada pasien yang datang terus kita hitung kebutuhan oksigennya sekitar 5, 4 ataupun 6, itu kita berikan nasal kanul. Nah, untuk simple face mask itu untuk oksigen dengan kebutuhan 6-10 liter ya per menit. Jadi kalau ada pasien yang butuh 8 liter per menit, kita pakaikan simple face mask. Ada non rebreathing mask dan ada rebreathing mask. Nah, kita bisa lihat dari gambar ya. Nah, sekarang saya jelaskan dulu. Untuk simple mask, ini adalah masker oksigen yang bentuknya sederhana ya, langsung terhubung dengan selang oksigen. Tidak terdapat kantong udara, jadi simple. Bisa teman-teman amati ya. Simple face mask ini digunakan untuk menaikkan nilai fraksi oksigen inspirasi. Nah, untuk masker RM dan
NRM ini apa bedanya? Jadi kalau RM ini untuk kecepatan aliran oksigen 8 sampai 12 liter per menit, sedangkan NRM ini 10 sampai 12 liter per menit ya. Nah, bedanya apa? RM dan NRM ini sama-sama ada kantongnya. Cuma RM itu tidak ada katup ya. Kalau NRM ada katup untuk memisahkan udara inspirasi dan ekspirasi. Nah, rebreathing mask itu digunakan untuk pasien dengan kadar tekanan CO2 yang rendah sehingga udara inspirasi dan ekspirasi bisa bercampur tanpa katup. Nah, sedangkan NRM itu ada satu katup yang mencegah inspirasi dan ekspirasi bercampur. Digunakan pada pasien dengan tekanan CO2 yang tinggi sehingga tadi jangan sampai CO2 itu masuk kembali ke dalam tubuh. Gitu ya. Itu bedanya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menentukan kebutuhan oksigen pasien? Sebenarnya ada cara yang cukup panjang, cuma saya punya cara sederhana. Ini menurut WHO yang sudah lama ya, tapi masih berlaku sampai sekarang ya. Biasanya digunakan untuk menentukan secara cepat kebutuhan oksigen itu dengan cara mengalihkan volume tidal dengan respiration rate. Volume tidal itu nilainya 6 sampai 8 ml per kilogram berat badan. Jadi tinggal kita kalikan aja. Kalau berat badannya 50, berarti kebutuhan oksigennya 6 sampai 8 kali 50. Itu sekitar 300 sampai 400 ya. Dikalikan RR. RR-nya pasien berapa saat masuk, saat sesak itu. Misalnya kita lihat di tabel ini contohnya berat badannya RR-nya pasien itu 30 dengan berat badan 50. Berarti kebutuhan oksigennya sekitar 9.000 sampai 12.000 ml. Nah, itu sekitar 9 sampai 12 liter per menit. Nah, ini kan 9 sampai 12 liter per menit ini bisa pakai RM maupun NRM kan? Karena kan tadi RM kan 8 sampai 12. NRM 10 sampai 12. Nah, kita pilih yang mana? Lihat tekanan CO2 pasien. Jadi kalau CO2-nya tinggi itu pakai NRM. Kalau CO2-nya rendah, tekanan CO2-nya rendah itu kita pakai RM. Tahu dari mana, Bu? CO2 dan tekanan CO2 dari ABG, analisa blood gas ya. Jadi analisa gas darah ya. Itu nanti ada pemeriksaan tersendiri. Nah, teman-teman jangan lupa belajar lagi lebih giat bagaimana kita mengintervensi pasien dengan gangguan nafas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nanti kita akan ketemu di mata kuliah praktikum untuk mempraktekkan apa yang sudah saya sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.